Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriela Kinurdiani. Saya biasa disapa Delvi. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal bagaimana sih teknik dasar berbicara depan umum atau yang biasa kita kenal dengan public speaking. Ada beberapa teknik public speaking yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman pelajari agar ketika teman-teman sekalian menjadi seorang public speaker, pesan yang ingin teman-teman sampaikan kepada audiens dapat audiens terima dengan baik di pikiran dan hati mereka. Nah, ada dua teknik dasar public speaking yang harus teman-teman perhatikan, yaitu look dan audio. Ada 4 hal yang dapat menunjang look dan audio kita dapat menarik perhatian audiens saat kita melakukan public speaking. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada percaya diri. Menurut saya, percaya diri merupakan salah satu hal yang sangat penting ketika kita menjadi seorang public speaker. Dan menurut saya juga, percaya diri merupakan salah satu kunci utama untuk menentukan sukses atau tidaknya teknik-teknik public speakingnya selanjutnya. Ada sedikit tips yang saya bisa berikan kepada teman-teman sekalian ketika teman-teman merasa tidak percaya diri saat teman-teman menjadi seorang public speaker, yaitu teman-teman harus bisa mengubah pikiran negatif teman-teman menjadi pikiran yang positif. Misalnya, teman-teman berpikir bahwa saat teman-teman berbicara nanti ada audiens yang malah tidak suka atau tidak nyaman dengan apa yang teman-teman bicarakan. Nah, pikiran tersebutlah yang harus diubah menjadi teman-teman yakin bahwa saat bicara nanti audiens merasa tertarik dengan apa yang teman-teman bicarakan, sehingga saat presentasi atau saat berbicara nanti teman-teman merasa percaya diri dan merasa lebih rileks. Yang kedua ada teknik vokal. Nah, dalam teknik vokal ini terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu volume suara. Pastikan audiens mendengar suara kita dengan sangat nyaman. Misalnya teman-teman sekalian menggunakan mic untuk berbicara. Pastikan mic yang teman-teman gunakan jangan terlalu jauh dan jangan juga terlalu dekat dengan mulut teman-teman, agar audiens dengan nyaman mendengar suara kita. Yang kedua ada kecepatan berbicara. Nah, kecepatan berbicara ini tergantung pada materi apa yang kita bawakan dan siapa audiens kita. Misalnya, kita membawakan materi tentang pentingnya menjaga kebersihan mulut kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Pastinya di saat teman-teman bawa materi ini, teman-teman harus dengan pelan dan sabar membawa materi ini agar anak-anak tersebut dapat dengan baik menerima pesan tersebut dan dapat memperhatikannya dengan baik pula. Berbeda halnya jika teman-teman membawa materi tersebut kepada orang-orang yang lebih dewasa, misalnya seperti anak-anak SMA atau orang tua. Pastinya walaupun kita menjelaskannya secara singkat dan cepat, mereka akan lebih mudah memahaminya. Nah, kecepatan berbicara ini juga menentukan bagaimana audiens dapat memahami apa yang kita sampaikan, dapat memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi, saya sarankan ketika teman-teman baru menjadi pemula sebagai public speaker, saya sarankan teman-teman jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama juga untuk berbicara atau menyampaikan informasi yang teman-teman ingin sampaikan, agar audiens dapat menerima dengan baik apa yang teman-teman sampaikan. Yang ketiga ada artikulasi. Apabila kita menjadi seorang public speaker, baiknya kita harus bisa melafalkan satu persatu kata dengan baik. Misalnya pelafalan A, I, U, E, O. Dan yang keempat adalah intonasi. Kalau nada bicara kita latar saja, pastinya audiens merasa tidak tertarik atau merasa bosan. Oleh karena itu, kita harus membuat penekanan pada setiap kata atau kalimat agar tidak terdengar membosankan. Teknik yang ketiga adalah ekspresi dan gestur.
Nah, ekspresi dan gestur ini dapat menunjang visual dan look kita. Ini sama seperti teknik vokal, ekspresi dan gestur juga menjadi salah satu hal yang sangat penting ketika kita menjadi seorang public speaker. Ekspresi sama seperti halnya dengan intonasi, tidak boleh rata-rata saja. Nanti terkesan sangat membosankan dan sangat tidak bersemangat. Oleh karena itu, kita bisa mengekspresikan seluruh komponen dalam wajah kita. Misalnya kita mengkombinasikan mata, mulut, dan hidung kita. Misalnya, kita saat membawakan materi, kita sambil tersenyum seperti begini. Ini merupakan salah satu contoh dari ekspresi. Nah, selanjutnya ada gestur atau bahasa tubuh kita. Biasanya ini menjadi salah satu masalah utama saat kita baru pertama kali menjadi seorang public speaker. Apalagi kalau kita merasa gugup atau tidak percaya diri. Biasanya secara tidak sadar kita tidak dapat mengontrol bahasa tubuh kita. Bisa saja kita dapat mengulangi gerakan yang secara terus-menerus seperti menggaruk-garuk kepala atau menggerak-gerakkan tangan seperti begini yang dapat mengganggu audiens dan audiens merasa tidak nyaman. Jadi kita harus bisa mengontrol bahasa tubuh kita atau gestur kita sehingga audiens merasa nyaman dengan apa yang kita bicarakan. Dan teknik yang terakhir adalah komunikatif. Jadi ketika kita berbicara depan umum, tentunya kita harus berinteraksi dengan audiens. Karena apa? Tujuan dari kita berbicara adalah agar audiens dapat memahami apa yang kita sampaikan, pesan apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Jadi, ketika kita berbicara dengan mereka, baiknya kita melakukan hal-hal yang sedikit komunikatif, misalnya dengan menyapa mereka atau menyelipkan humor dalam setiap materi atau pembicaraan, atau dengan bertanya kepada mereka. Baik, sekian saja dari video dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.